PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di sektor makanan dan minuman dengan cakupan operasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Berdiri sejak tahun 1990, Indofood telah menjadi pemimpin pasar melalui 4 lini bisnis utama. Produk konsumen bermerek seperti mie instan, produk susu, dan makanan ringan. Bogasari, produksi tepung terigu, agribisnis minyak sawit, dan distribusi. Indofood memiliki jaringan distribusi terbesar di Indonesia yang memastikan ketersediaan produk di seluruh negeri. Keunggulan utama Indofood terletak pada diversifikasi produk, kontrol atas rantai pasokan, serta brand awareness yang kuat di kalangan konsumen Indonesia. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang dalam jangka pendeknya. Rasio lancar, current ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar yang ada atas 1 menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio cepat, quick ratio. Mengukur likuiditas tanpa memasukkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu lebih lama untuk mengubah menjadi kas. Rasio cepat di atas 1 menunjukkan perusahaan memiliki aset likuid yang cukup untuk melunasi kewajiban lancar. Yang terakhir ada rasio cash ratio. Mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar hanya dengan kas atau aset yang paling likuid. Rasio kas yang lebih tinggi menunjukkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih baik untuk segera melunasi utang jangka pendek. Baiklah, selanjutnya ada tabel rasio likuiditas pada tahun 2001 hingga 2023. Pada tahun 2021, aktiva lancar 30 juta, utang lancar 15 juta, persediaan 7 juta, rasio lancar 2.00, rasio cepat 1.53. Pada tahun 2022, aktiva lancarnya 32 juta, utang lancar 16 juta, persediaan 7.500.000, rasio lancar 2.00, rasio cepat 1.53. Dan yang terakhir, pada tahun 2023, aktiva lancar 34 juta, utang lancar 17 juta, persediaan 8 juta, rasio lancar 2.00, rasio cepat 1.53. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio utang atau debit ratio mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan didanai oleh ekuitas daripada hutang. Kemudian rasio terbagi menjadi 2, yaitu rasio utang terhadap ekuitas jangka pendek dan rasio utang terhadap ekuitas jangka panjang. Rasio utang terhadap ekuitas jangka pendek mengukur proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang dibandingkan ekuitas. Rasio ini yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengandalkan ekuitas untuk pendanaannya, yang berarti risiko keuangan lebih rendah. Kemudian rasio utang terhadap ekuitas jangka panjang yaitu mengukur proporsi ekuitas yang digunakan untuk mendanai utang jangka panjang. Rasio ini membantu melihat ketergantungan perusahaan terhadap utang jangka panjang. Berikut tabel rasio solvabilitas tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2021, total utang PT Indofood adalah 53 juta dan ekuitasnya 42 juta, total aktiva 95 juta, rasio utang terhadap ekuitas 1,26 dan rasio utang terhadap aktiva 0,56. Kemudian pada tahun 2022, total utang PT Indofood 55 juta, ekuitasnya 43 juta, total aktiva 98 juta, rasio utang terhadap ekuitas 1,28, rasio utang terhadap aktiva 0,56. Dan pada tahun 2023, total utang 57 juta, ekuitas 45 juta, total aktiva 102 juta, rasio utang terhadap ekuitas 1,27 dan rasio utang terhadap aktiva 0,56.
Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yaitu ada dua macam, pertukaran piutang, pertukaran modal kerja. Yang pertama, pertukaran piutang. Pertukaran piutang yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa lama penagihan piutang selama satu periode. Yang kedua, pertukaran modal kerja. Pertukaran modal kerja yaitu salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Rasio profitabilitas adalah sebuah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profit margin atau rasio profit margin atau margin laba atas penjualan, salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Return on assets, rasio keuangan yang menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Selanjutnya yang terakhir ialah return on equity, rasio keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dengan modal sendiri. Berikut tabel rasio profitabilitas tahun 2021 sampai 2023. Tahun 2021, laba bersih setelah pajak 5.120.000, pendapatan bersih 81 juta, total aktiva 95 juta, ekuitas 42 juta, NPM 6,32%, ROA 5,39%, dan ROE 12,19%. Tahun 2022, laba bersih setelah pajak 6.100.000, pendapatan bersih 90 juta, total aktiva 98 juta, ekuitas 43 juta, NPM 6,78%, ROA 6,22%, ROE 14,19%. Tahun 2023, laba bersih setelah pajak 7.200.000, pendapatan bersih 96 juta, total aktiva 102 juta, ekuitas 45 juta, NPM 7,50%, ROA 7,6%, dan terakhir ROE 16%.